Kata siapa anak dari keluarga yang prasejahtera atau keluarga kurang mampu itu tidak bisa melanjutkan kuliah? Bisa dong, gratis malah. Cek videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Inspirasi Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar pendidikan, terutama adalah pendidikan tinggi, soal kuliah gratis. Saat ini pemerintah sudah mewajibkan setiap warga negaranya untuk melaksanakan wajib belajar minimal berapa? 12 tahun. Nah, teman-teman, 12 tahun pendidikan minimal itu adalah alasan yang sangat logis karena semakin majunya zaman, semakin berkembangnya zaman, maka tuntutan standar dari pendidikan seseorang itu semakin diukur. Jadi dalam dunia pekerjaan, pendidikan minimal itu semakin diperhatikan. Jika teman-teman buka kembali di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 31 disebutkan di ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Oke, masih di pasal ke-31 di ayat keempat bahwa negara itu harus mengusahakan sekurang-kurangnya 20% anggaran khusus untuk pendidikan dari APBN maupun APBD. Jadi eman sekali ya jika misalnya kita sebagai warga negara tidak memanfaatkan 20% tadi. Jika kita hanya berhenti sekolah misalnya hanya di tingkat menengah pertama, maka kita akan rugi. Jadi kesempatan ini terbuka sekali 20% dari pemerintah. Tidak ada alasan lagi bahwa keluarga prasejahtera atau keluarga yang kurang mampu ini tidak bisa untuk bersekolah. Jadi semuanya bisa bersekolah. Di dalam pendidikan tidak ada istilah perbedaan status atau kondisi hidup seseorang. Jadi semuanya bisa mengenyam pendidikan setara. Itu mengapa di dunia pendidikan di sekolah-sekolah pasti memberlakukan seragam yang sama, ya, memberlakukan sepatu yang sama, semuanya wajib hitam. Tujuannya adalah agar semua murid yang ada di sekolah ini setara. Istimewanya ketika menjadi keluarga prasejahtera yang sudah masuk di TKS dan ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial, terutama program keluarga harapan, maka di sini anak-anak keluarga penerima manfaat atau anak-anak KPM ini sangat istimewa. Ya, sudah mendapat bantuan PKH untuk biaya pendidikan, lalu juga mendapat bantuan program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar, maka anak KPM wajib memanfaatkan bantuan ini sebaik mungkin. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti atau putus sekolah. Nah, sekarang ketika pendidikan minimal 12 tahun sudah ditempuh, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi, keluarga prasejahtera maupun orang kaya semuanya sama-sama bisa kuliah. Tidak hanya orang yang punya uang saja. Jadi tidak hanya yang berduit saja yang bisa membayar biaya pendidikan untuk kuliah. Anak dari keluarga prasejahtera pun ini bisa kuliah gratis. Di media-media banyak sekali ya bahwa ada anak-anak dari keluarga prasejahtera ini yang sukses kuliah, bahkan ada yang sampai cum laude ya. Ada yang anaknya pengayuh becak. Nah, ini ternyata menjadi lulusan terbaik di kampusnya. Ini tentunya menjadi motivasi bagi kita semua. Ada dua jalur yang saya ketahui yang bisa diakses oleh anak-anak dari KPM atau keluarga manapun, keluarga prasejahtera. Dua akses itu yaitu dari beasiswa bidik misi dan yang kedua adalah dari KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, KIP Kuliah ini adalah program baru yang diluncurkan oleh pemerintah untuk keluarga prasejahtera yang anaknya memiliki prestasi yang sangat baik di sekolahnya dan berkeinginan keras untuk melanjutkan kuliah. Nah, silakan dibaca informasi yang ada di website resminya dan siapkan diri kalian masing-masing mulai dari sekarang. Syarat untuk memperoleh beasiswa ini adalah mereka yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik yang mumpuni, ya setidaknya 10 besar lah, 10 besar peringkat kelas dan dengan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Aku ini gak ngomong tok rek, aku ini wis ngalami ya. Jadi saya tidak hanya bisa menceritakan tentang
kuliah gratis itu sendiri. Saya pribadi adalah mantan penerima beasiswa bidik misi dari pemerintah melalui Dikti. Sejak ditinggalkan oleh kedua orang tua di masa SD, nah saya mulai hidup bersama kakek dan nenek saja dengan ekonomi yang bisa dikatakan kurang. Nah, sejak SD saya sudah mulai berjuang untuk mencari tambahan-tambahan biaya pendidikan untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Hingga pada akhirnya di SMK saat itu saya memperoleh kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa bidik misi. Nah, ini buktinya. Saya berhasil diterima sebagai penerima beasiswa bidik misi untuk melanjutkan pendidikan tinggi saya di Universitas Negeri Malang. Nah, ini adalah sebuah anugerah, sebuah rezeki dari Allah SWT yang tidak saya kira tentunya. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi semuanya pasti bisa diraih. Banyak sekali alasan kuliah itu biayanya mahal, kuliah itu hanya untuk orang-orang yang punya uang. Itu salah sekali. Jadi anak dari keluarga prasejahtera pun bisa kuliah. Jangankan yang masih punya keluarga, saya pun yang yatim piatu dari kecil, dari SD, bisa menempuh pendidikan tinggi, kuliah secara gratis. Dan biaya hidup di Kota Malang, saya dibiayai oleh pemerintah. Jadi sudah kuliahnya gratis, lalu uang makan per bulan juga diberi oleh pusat. Jadi kita sebagai penerima beasiswa itu diistimewakan sekali oleh pemerintah. Tidak ada yang sulit untuk memperoleh beasiswa secara gratis. Kuncinya adalah usaha, berdoa, dan tentu meminta restu, meminta doa dari orang tua. Yang saya tekankan di sini adalah anak penerima program Keluarga Harapan ini memiliki kesempatan yang lebih besar tentunya, karena anak-anak penerima PKH yang saat ini sudah kelas 3 atau kelas 12, mereka sudah punya KIP, sehingga untuk registrasi menuju program untuk kuliah gratis melalui KIP kuliah ini lebih mudah daripada mereka yang akan mendaftarkan untuk memiliki KIP kuliah. Lalu yang saya tahu di kampus ketika teman-teman sudah positif menjadi mahasiswa, maka akan ada beasiswa. Banyak sekali beasiswa yang masuk di perguruan tinggi yang akan menawarkan bagi teman-teman yang IPK-nya bagus, yang prestasinya bagus. Misalnya kalau di setiap kabupaten memiliki program beasiswa masing-masing, misalnya program Banyuwangi Cerdas. Banyak sekali pihak swasta, BUMN, BUMD maupun kabupaten sendiri dari dana APBD yang menyelenggarakan kuliah gratis bagi mahasiswa yang berasal dari kotanya. Jadi tenang, semuanya pasti bisa berkesempatan untuk memperoleh beasiswa. Asal berkeinginan keras untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Mengapa harus memilih pendidikan yang lebih tinggi? Untuk mengubah ekonomi yang dari prasejahtera untuk menjadi ekonomi yang lebih baik, maka menurut saya investasi yang paling penting pertama adalah merubah pola pikiran kita bahwa pendidikan itu harus diusahakan setinggi mungkin. Oke, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada alma mater saya, kepada kampus saya, Universitas Negeri Malang, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan tinggi dengan biaya yang gratis dari pemerintah. Itu saja informasi yang bisa saya berikan. Bagi yang ingin bertanya tentang beasiswa kuliah, ya bisa selengkapnya dilihat di link yang akan saya cantumkan di deskripsi, atau bisa bertanya-tanya langsung, kita berbagi informasi. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.